Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Noval Radivan, NIM 2018-05-261. Saya berasal dari kelas B, mata kuliah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan. Di mana dalam video presentasi kali ini saya ingin memaparkan perihal paper yang sudah saya buat, di mana paper tersebut berjudul mengenai pengadaan barang dan jasa melalui swakola di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang dalam studi kasus fasilitasi pelaksanaan ujian CAT pengadaan ASN atau aparatur sipil negara. Di mana dalam video presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Di bagian latar belakang ya, di mana revolusi industri 4.0 ini menjadikan sebagai perkembangannya suatu peradaban yang bisa dikatakan telah menanamkan sejumlah modernisasi. Tidak bisa dipungkiri era sekarang ini secara pesat ya, itu sudah berkembang dengan sangat cepat, bahwa dalam era tersebut kini mengedepankan dukungan kemajuan teknologi yang mana akan membawa semua individu sampai pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara mendasar, di mana itu akan mengubah cara hidup mereka dan juga cara bekerja serta relasi antar organisasi satu sama lainnya. Kita ketahui bersama bahwasanya revolusi industri 4.0 ini eh, sangat-sangat mengedepankan teknologi, di mana tentunya kita semua sudah tahu bahwasanya hasil dari itu semua seperti Internet of Things ya, dan juga mungkin ada semacam perangkat elektronik seperti komputer, handphone, dan lain sebagainya. Lalu seiring berkembangnya zaman ditambah dengan kemajuan teknologi yang terbarukan kini, mengharuskan pemerintah ataupun setiap negara itu mau tidak mau juga harus mengaplikasikan yang namanya teknologi, di mana teknologi tersebut juga harus diimplementasikan di dalam ruang lingkup pemerintahannya, khususnya lagi di Indonesia. Di mana dengan adanya implementasi tersebut muncullah gebrakan yakni mengenai e-government atau electronic government yang basisnya pada keteknologian. Nah, pencanangan sistem ini diyakini sebagai upaya dari pemerintahan Indonesia dalam mewujudkan yang namanya good governance. Tentunya kita semua tahu bahwasanya good governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik, di mana konsep ini sebetulnya sudah ada di era tahun 90-an. Lalu pada reformasi kali ini di saat awal 2000-an itu masuk dan menjadi suatu konsep baru bagi pemerintah Indonesia, di mana mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, dan itu juga cukup bagus untuk memerangi semacam gerakan kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan lain sebagainya. Nah, pemerintah memberikan suatu pelayanan dan kebutuhan masyarakat termasuk ke dalam salah satu fungsi dari pemerintahan, sehingga guna memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah baik itu dari pusat maupun daerah secara pasti membutuhkan pengadaan peralatan, barang, dan jasa untuk menunjang optimalnya kinerja tiap instansi pemerintahan. Nah, ini hukumnya bahwasanya segala sesuatu pasti akan membutuhkan yang namanya semacam peralatan, barang, dan jasa. Karena ini akan menunjang pembangunan yang semestinya sudah digalakkan oleh pemerintahan Indonesia. Nah, pengadaan berupa barang ataupun jasa tersebut pada hakikatnya menjadi tanggung jawab dari pihak pemerintah. Selain pemerintah sebagai pengguna, adanya pengadaan barang ataupun jasa juga dapat mewujudkan suatu keberlangsungan yang tengah direncanakan, yang dampaknya juga dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Jadi sebenarnya pengadaan barang dan jasa ini sangat-sangat penting, di mana eh, saat pengimplementasiannya maka ada dua dua hal yang sangat
diuntungkan, yaitu satu adalah pihak pemerintahnya sendiri dan yang kedua adalah pihak masyarakat. Karena ini akan menunjang menunjang kinerja pemerintahan yang di mana pemerintah pastinya akan melayani masyarakat dengan berbagai macam program kegiatan yang telah dicanangkannya. Nah, namun perlu diketahui bersama bahwasanya dalam pengadaan barang dan jasa ini setidaknya ada sekitar 70% perkara yang sedang ditangani oleh KPK dengan dugaan kasus korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa. Nah, kita melihat bahwasanya di sini pengadaan barang dan jasa itu sangat-sangat lemah, dalam artian masih bisa dilakukan penyelewengan. Nah, maka dari itu, eee, untuk memperkuat pengadaan barang dan jasa, maka ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan, di mana di dalam undang-undang tersebut sudah sangat kompleks sekali mengatur mengenai tujuan, kebijakan, dan mungkin mengenai langkah perihal pengadaan barang dan jasa ini. Perumusan masalah. Nah, di sini saya selaku penulis ya, dan juga menyesuaikan dengan judul bahwasanya eee, dalam PBJ kali ini saya mengambil mengenai swakola. Nah, berkenaan dengan hal itu, rumusan masalah yang dipaparkan dalam hal ini, yakni bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau melalui swakelola yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD di lingkungan Pemkab Batang. Lalu juga ada bagaimana implementasi proses pengadaan barang dan jasa melalui swakelola dalam eee, pelaksanaan ujian CAT untuk pengadaan aparatur sipil negara. Nah, masuk ke kerangka konsep bahwasanya pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan barang ataupun jasa oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang mendapatkan pembiayaan melalui APBN ataupun APBD yang prosesnya dimulai dari perencanaan, identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaannya. Nah, tidak lupa juga dalam pengadaan barang dan jasa itu perlu yang namanya prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah itu juga diatur atau termuat dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, di mana di sini ada menampilkan mengenai prinsip-prinsipnya, yaitu ada efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Nah, kita coba mengulas sedikit demi sedikit. Efektif, maaf, efisien. Nah, efisien dalam pengadaan barang jasa ini harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu efektif. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan, yang atau yang ingin dicapai. Nah, serta dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Lalu ada transparan. Nah, transparan dalam hal ini memberikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk secara teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa yang sifatnya terbuka kepada peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Lalu terbuka. Nah, terbuka dalam hal ini sebenarnya sama, tidak jauh berbeda dengan transparan. Yakni, memberikan informasi secara terbuka yang mana bagi penyedia maupun masyarakat itu juga dapat, mengetahui secara bersama-sama. Lalu bersaing. Nah, bersaing memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang maupun jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan untuk menawarkan barang ataupun jasanya berdasarkan etika dan norma
pengadaan yang berlaku dan tidak terjadi kecurangan, serta dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu adil. Adil atau tidak diskriminatif. Nah, adil atau tidak diskriminatif ini merupakan pemberian perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang maupun jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang maupun jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan yang lain. Dan terakhir yaitu akuntabel. Nah, akuntabel ini eh, pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu jenis pengadaan barang dan jasa. Nah, jenis pengadaan barang dan jasa ini ada dua, yaitu penyedia dan juga swakelola. Nah, pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia itu sebagaimana telah tertuang dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, yakni proses mendapatkan pengadaan barang atau jasa yang disediakan oleh para pelaku perusahaan yang nantinya akan diikat berdasarkan nilai kontrak. Nah, untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia ini biasanya menggunakan metode-metode meliputi seperti pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender, tender cepat, dan juga e-purchasing. Sedangkan untuk swakelola sendiri, ya pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui swakelola itu sebagaimana telah tertuang juga di dalam Perpres nomor 16 tahun 2018, di mana proses dalam mendapatkan barang maupun jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga maupun perangkat daerah, ormas maupun oleh kelompok masyarakat lainnya. Nah, terdapat 4 tipe swakelola yaitu swakelola oleh kementerian, lembaga maupun perangkat daerah, penanggung jawab anggaran, itu tipe yang pertama, dan swakelola oleh kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah lain pelaksana swakelola tipe 2, swakelola oleh ormas pelaksana swakelola tipe 3, dan swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola tipe keempat. Nah, kerangka konsep selanjutnya yaitu berdasarkan implementasi proses pengadaan barang dan jasa, di mana ini adalah gambaran mengenai atau garis besar proses dari pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Ada perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan juga pelaksanaan pengadaan. Perencanaan pengadaan. Nah, perencanaan pengadaan ini tentunya memiliki sedikit tahapan bahwasanya dalam merencanakan pengadaan barang dan jasa itu yang paling pertama atau paling awal itu pasti harus mengidentifikasi kebutuhannya terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah penetapan barang dan jasanya seperti apa, dan ketiga itu adalah cara pengadaan barang dan jasa itu akan menggunakan melalui penyedia ataupun swakelola seperti itu, dan jadwal pengadaan barang dan jasa itu harus jelas. Apakah akan diadakan tahun ini ataupun tahun depan. Lalu anggaran pengadaan barang dan jasa pun juga semestinya harus dianggarkan dengan jelas juga. Pastinya menggunakan dana bantuan dari APBN maupun juga APBD. Nah, persiapan pengadaan dalam hal ini karena penulis memilih mengenai swakelola, jadi persiapan swakelolanya itu seperti apa? Penyelenggara swakelolanya apakah menggunakan swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, ataupun tipe 4. Lalu rencana kegiatan swakelolanya itu apakah jangka pendek ataupun jangka panjang seperti itu. Dan yang terakhir mungkin pelaksanaan pengadaan. Nah, pelaksanaan pengadaan ini nantinya saat memilih swakelola yang sudah disebutkan sebelumnya, itu pembayarannya akan seperti apa, dan nanti pun juga harus mengadakan pengawasan dan juga pertanggungjawaban terhadap swakelola yang telah dipilihnya, seperti itu. Nah, masuk ke dalam ranah pembahasan, bahwasanya
Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui swakelola oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD di lingkungan Pemkab Batang. BKD ataupun Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang bertugas dalam memanajemen kepegawaian di daerah. Selain itu juga instansi BKD ini memiliki andil untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah serta meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi sekaligus pelayanan di bidang kepegawaian. Nah, pemerintah Kabupaten Batang pada saat tahun 2019 itu menginginkan adanya perekrutan pegawai secara eksternal. Nah, sebelum sebelum melakukan perekrutan itu saat sebelum melakukan menginformasikan adanya perekrutan, maka pihak dari pemerintah daerah Kabupaten Batang ini harus memberi informasi kepada Kemenpan RB terlebih dahulu bahwasanya daerah ini atau daerah saya seperti itu ingin membuka atau merekrut pegawai secara eksternal. Nah, itu harus diinformasikan terlebih dahulu kepada Kemenpan RB karena Kemenpan RB merupakan eh, lembaga yang juga menaungi kepegawaian seperti itu. Dan apa namanya oh ya sebelum sebelum pihak pemerintah daerah kabupaten terlebih dahulu memberikan alokasi formasi CPNS-nya kepada Kemenpan RB. Nah, jika usulan itu nantinya mendapatkan verifikasi dan telah disetujui, maka setelahnya akan diberikan tahapan dan jadwalnya untuk penyelenggaraan. Nah, setelah pemerintah Kabupaten Batang memberikan usulan kepada Kemenpan RB, maka diperkuatlah dengan pengumuman nomor 810/283/2019 tentang seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Batang. Di dalam pengumuman tersebut telah dituliskan kebutuhan formasi pegawai yang dibutuhkan dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, di mana alokasi formasi yang dibutuhkan sebanyak 244 dengan rincian mencakup tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis. Nah, ini yang dimaksud dengan pelaksanaan ujian CAT, seperti dua gambar di sisi kiri. BKD Kabupaten Batang selaku instansi yang mengurus dalam hal kepegawaian menyesuaikan prosedur yang ada bahwa dalam proses pengadaan CPNS ini menggunakan sistem komputer assisted test atau CAT. Proses pengadaan swakelola yang dipilih oleh pihak BKD mewakili Pemkab Batang yakni swakelola tipe 3 karena swakelola ini dipilih guna mendukung proses kegiatan penyelenggaraan tes CAT untuk pengadaan CPNS yang membutuhkan seperangkat alat teknis, jasa, serta area gedung yang luas. Maka beberapa perguruan tinggi menawarkan diri untuk bekerja sama, diantaranya ada Universitas Diponegoro, STMIK Pekalongan, dan Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Karena dua universitas yaitu Undip dan juga STMIK Pekalongan dianggap kurang memadai dalam hal fasilitas di bagian teknis, maka BKD yang mewakili Pemkab Batang memilih Universitas Dian Nuswantoro atau Studinus di Semarang sebagai partner kerjasama dalam pengadaan barang atau jasa melalui swakelola. Nah, ini adalah salah satu capture atau gambar mengenai LPSE. Nah, pengadaan barang dan jasa melalui swakelola juga perlu dicatat ke dalam lembaga pengadaan secara elektronik atau LPSE karena ini dimungkinkan sebagai pertanggungjawaban dan juga sebagai transparansi data. Karena anggaran yang telah dipakai sekian, jadi harus benar-benar dimasukkan datanya dan
di ini apa namanya, eee, dimasukkan ke dalam LPSE. Nah, tujuan LPSE memiliki, 2 jenis tujuan, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umum, adanya LPSE adalah untuk memenuhi pengorganisasian pengadaan barang dan jasa secara elektronik, sedangkan untuk sedangkan untuk tujuan khususnya adalah mampu menyusun dan membentuk sebuah organisasi di dalam LPSE, memahami alur informasi dalam proses LPSE, memahami siklus logistik, memahami alur komunikasi dalam proses LPSE, memahami pengelolaan organisasi dalam proses LPSE, serta memahami pengelolaan sistem IT pada LPSE. Lalu implementasi proses pengadaan barang dan jasa melalui swakelola oleh BKD Kabupaten Batang. Nah, di sini implementasinya sesuai dengan tadi setelah disebutkan di awal bahwasanya ada perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, dan juga pelaksanaan pengadaan. Kita akan mengulas satu demi satu. Nah, perencanaan pengadaan. Tahapan ini merupakan awalan untuk mencapai segalanya, maka di dalam tahapan ini diperlukan rencana yang matang guna mendukung pengadaan barang atau jasa yang diinginkan. Dalam hal ini, Pemkab Batang melalui BKD Batang yang ingin membuka alur formasi baru bagi ASN dengan menyelenggarakan ujian CAT. Maka diperlukan pengadaan barang ataupun jasa dikarenakan tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan. Maka dalam identifikasi kebutuhannya, pihak BKD Batang harus mencatat serangkaian daftar kuantitas dan juga spesifikasi teknik barang atau jasa yang diperlukan guna menunjang penyelenggaraan ujian CHT dalam pengadaan ASN serta perlunya dalam pembuatan laporan sebagai bahan pengajuan. Mengingat formasi baru pengadaan ASN di tahun 2019 ini dan diselenggarakannya pada tahun 2020, maka untuk jadwal pengadaannya telah ditetapkan pada tahun 2019. Untuk anggarannya sendiri menggunakan dana APBD karena ini termasuk ke dalam belanja pegawai sehingga untuk hasil akhir nanti akan diakumulasikan dan dimasukkan ke dalam LPSE sebagai pelaporan pertanggungjawaban. Lalu yang kedua adalah persiapan pengadaan. Nah, tahapan persiapan dibuktikan dengan serangkaian tindakan meliputi penetapan sasaran, yang mana penetapan dalam pengadaan barang dan jasa kali ini menggunakan swakelola, dan penetapan sasaran pengadaan ini ditetapkan oleh pengguna anggaran atau PA, ataupun kuasa pengguna anggaran atau KPA. Kemudian penyelenggara swakelola, penetapan penyelenggaraan swakelola yang dipilih oleh PA ataupun KPA, dalam hal ini Kepala BKD Batang, yakni berupa swakelola tipe 3. Nah, swakelola tipe ketiga ini membentuk tim persiapan dan juga tim pengawas yang ditetapkan oleh PA ataupun KPA, dalam hal ini Kepala BKD Batang, sekaligus membentuk tim pelaksana yang ditetapkan oleh pihak organisasi masyarakat, pelaksana swakelola dalam hal ini Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Rencana kegiatan yang mana dilakukan oleh rencana kegiatan yang mana dilakukan dan ditetapkan oleh PPPK dengan memperhitungkan tenaga ahli ataupun peralatan atau bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak. Pada jadwal pelaksanaannya bahwa formasi baru pengadaan ASN ini di tahun 2019 akan tetapi untuk pelaksanaan ujiannya diselenggarakan pada tahun 2020. Setelah melewati beberapa tindakan pada tahap persiapan, tindakan terakhirnya melakukan rencana anggaran biaya atau RAB, di mana untuk fasilitasi ujian CAT dalam pengadaan ASN ini membutuhkan biaya sebesar 357 juta. Lanjut, yaitu yang terakhir adalah pelaksanaan pengadaan. Nah, tahapan pelaksanaan ini diketahui bahwa pengadaan yang dipilih yaitu swakelola tipe 3, di mana BKD Batang bekerja sama dengan Universitas Dian Nuswantoro Semarang sebagai perguruan tinggi swasta yang mengajukan diri dan siap untuk memberikan fasilitas terhadap pelaksanaan ujian CAT dalam pengadaan ASN di lingkungan Pemkab Batang. Tentunya dalam proses pelaksanaannya haruslah ada bukti kontrak atau MOU swakelola sebagai bagian dalam proses kerjasama pengadaan. Setelah terjadi kesepakatan kontrak, selanjutnya yang dilakukan tinggal proses pembayarannya bagaimana. Nah, pembayaran dilakukan ternyata dengan cara transfer ke nomor rekening dari pihak pelaksana atau Udinus dalam hal ini, dan pembayaran dilakukan setelah pelaksanaan swakelola setelah pelaksana swakelola melaksanakan
pekerjaan fasilitasi pelaksanaan ujian CAT dalam pengadaan ASN atau aparatur sipil negara. Tiap tahapan disertai dengan administrasi pelaporan kepada PPK. Tidak lupa juga tim panitia yang telah dibentuk dari Pemkab Batang juga harus ikut serta mengevaluasi jalannya proses pengadaan barang dan jasa secara swakelola ini. Tim pengawas dituntut untuk memberikan masukan dan juga rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya. Kesimpulan, nah mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh Pemkab Batang melalui BKD Kabupaten Batang ditujukan guna fasilitasi ujian CAT dalam pengadaan ASN yang penyelenggaraan pengadaannya melalui proses swakelola. Swakelola menjadi jalan keluar dikarenakan pihak penyelenggara tidak memiliki segudang fasilitas yang memadai. Apabila itu dipaksakan, maka kegiatan tersebut cenderung akan terhambat. Nah, maka dari itu Pemkab Batang mengusahakan melakukan kerjasama swakelola dengan organisasi masyarakat, dalam hal ini perguruan tinggi swasta, Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Pengadaan barang dan jasa melalui swakelola di lingkup pemerintah Kabupaten Batang telah sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui swakelola ini tidak mengindahkan yang namanya prinsip-prinsip dari pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga Pemkab Batang telah benar-benar mengimplementasikan good governance yang dilihat dalam paparan pembahasan yang telah berjalan dengan semestinya, di mana konsep good governance itu juga terlihat pada saat ini keterbukaan mengenai anggaran dan juga proses pelaporan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan untuk fasilitasi ujian CAT ini dan kemudian dimasukkan ke dalam laman LPSE. Sekian yang dapat saya paparkan. Apabila saya dalam proses penyampaian materi dari presentasi kali ini kurang begitu maksimal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.